ini dengan nama Agustina Sari. Alamat Adiwarno, RT 3 RW 1. Betul, nggih. Tanggal lahirnya jenengan berapa, Mbak? 17 Agustus 1992 ya, Mbak. Nuwun sewu Mbak Tina, jenengan hari ini ada keperluan apa nggih? Itu apa? Oh, pemeriksaan untuk pranikah ya. Sebelumnya perkenalkan dulu nggih, saya Bu Yuni, kemudian jaga di sini di Polikarika nggih. Untuk calon suaminya jenengan Masih ada di Bandung. oh masih di Bandung, oke. Masih kerja ya Mbak. Terus ini berarti nanti dia akan dilakukan pemeriksaan ya Mbak, nanti ada pemeriksaan tensi, tinggi badan, berat badan nggih. Sebelumnya saya izin cuci tangan dulu Mbak nggih. Sudah ya Mbak? Udah. Mau mulai apa belum? Ya, Mbak Tina, jenengan tadi keperluannya untuk caten atau apa persyaratan untuk pranikah, nggih. Untuk persyaratan menikah ini nanti jenengan dilakukan pemeriksaan. Sekarang diukur dulu berat badannya ya, monggo silakan di sini. 4,9. Ini jadi nanti jenengan sudah diukur, ada beberapa nanti ya, ada beberapa pemeriksaan jenengan. Tadi sudah diukur berat badan, tinggi badan, kemudian untuk Lila juga sudah. Kemudian saya akan menanyakan tentang tetek, imunisasi tetek. Jenengan sebelumnya sudah pernah imunisasi tetek apa belum? Sudah pernah, sudah tahu. Waktu yang kelahiran tahun 92 ya, waktu SD, waktu sekolah di imunisasi TT sudah. Kemudian yang kedua sudah imunisasi TT di mana? Balai desa. Sudah di balai desa. Bulan apa Mbak? Bulan Mei. Bulan Mei nggih. Jadi sudah TT 2 ya Mbak. Untuk TT 3-nya berarti untuk saat ini jenengan tidak dilakukan imunisasi TT 3 sebab jarak antara TT 3 ke TT 2 itu jaraknya adalah 6 bulan atau lebih setelah TT 2. Jadi kalau bulan 5 berarti 6 bulan lagi itu sekitar bulan November ya. Jadi 6 bulan atau lebih baru TT 2. Nanti jenengan diberikan kartu untuk pegangan jenengan supaya nanti pada saat jadwalnya tetek booster yang ketiga ini nanti bisa untuk bukti ya, bukti kartu vaksinnya ini disimpan ya. Kemudian TT-nya berarti sudah TT 2 ya. TT 3 belum saat ini. Kemudian selanjutnya nanti jenengan dilakukan pemeriksaan laboratorium Mbak. Jadi untuk persyaratan menikah ada pemeriksaan laboratorium, itu terdiri dari ada pemeriksaan darah sama pemeriksaan urin atau pemeriksaan air kencing. Nah untuk pemeriksaan urinnya itu ada pemeriksaan PP test atau pemeriksaan kehamilan.
nggih. Kemudian untuk pemeriksaan darahnya itu ada pemeriksaan HB atau hemoglobin nggih, kadar sel darah merah ya. Sudah tahu nggih, untuk memastikan nanti jenengan anemia atau tidak nggih. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan VCT. Sebelumnya sudah pernah tahu VCT? Oh belum ya. Jadi pemeriksaan VCT itu untuk mendeteksi dini, untuk screening awal jenengan apakah jenengan terpapar virus HIV/AIDS atau tidak. Ini jadi nanti baik dari jenengan ataupun calon suami jenengan nanti diberikan atau dilakukan pemeriksaan VCT. Jadi nanti jenengan diambil darahnya, kemudian dilakukan pemeriksaan hemoglobin dan pemeriksaan VCT. Kemudian juga ada pemeriksaan thalassemia ya Mbak. Pemeriksaan thalassemia juga ada. Jadi karena dari banyaknya kasus di Kabupaten Kebumen yang thalassemia itu kan merupakan penyakit genetik atau menurun. Jadi antara jenengan dan calon suami itu apakah cocok atau tidak darahnya ya. Jadi dilakukan jadi perlunya pemeriksaan darah lengkap itu untuk screening awal supaya jenengan nanti mempersiapkan diri panjenengan ataupun suami untuk ini nggih Mbak, sebelum menikah. Jadi jenengan dan calon suami sudah dipastikan benar-benar kondisi sehat seperti itu nggih. Ya, dari sini sudah paham apa belum? Sudah, jenengan setuju ya, berarti untuk dilakukan pemeriksaan laborat. Kemudian sebelum ke laborat jenengan sudah sarapan apa belum ya Mbak? Sudah, nggak lemes nggak ya? Ya, nanti jenengan saya antarkan ke Polilab, nggih. Nanti ditunggu dipanggil dari Polilaboratorium. Nanti sebelumnya jenengan berarti tanda tangan ini dulu ya. Tanda tangan persetujuan nggih untuk tes HIV. Artinya diambil darahnya, jadi ya, perlu persetujuan untuk dilakukan di pemeriksaan. sebelah sini. Nggih, sebelah sini sama nama terang. Nggih. Nggak takut ya Mbak? Sebelumnya pernah periksa VCT atau belum? Oh belum pernah ya. Oh iya Mbak, nama saya jenengan lulusan sekolahnya apa ya Mbak? SMP. Oh SMP, SMP. Terus berarti lama bekerja apa di rumah saja? Oh bekerja, di mana kerjanya Mbak? Di Bandung. Oh di Bandung. Ini nicknya saya catat ya. Oke, terus untuk nama ibu siapa ya? Bukan dong? Sarmina. Sarmina. Oh, oke. Sekian tes ya. Nomor HP yang Oh, nggih nomor HP panjenengan berapa Mbak Tina? 0882 Nggih. 15 38 Nggih. 4115. Oh, nggih. Ya. Ini surat rujukan laporannya ya. Terus ini nanti KTP jenengan disimpan nggih. Jenengan nanti pemeriksaan dulu, berarti ke laborat. Kemudian untuk golongan darah sudah tahu belum Mbak jenengan? Oh belum tahu golongan darahnya. Oh nggih. Untuk ada riwayat penyakitnya, dari riwayat penyakit darah tinggi atau tidak? Hipertensi? Tidak ada. Penyakit jantung? Tidak. Diabetes atau penyakit kencing manis? Tidak. Tidak ada. Hemofili atau kelainan darah? Tidak. Penyakit kuning? Tidak. Penyakit emah Mbak, asam lambung ada atau tidak? Ini biasanya suka sakit sih. Suka sakit. Oh iya. Batuk TBC? Tidak. Tidak ada. Terus asma ada? Tidak. Tidak ada. Kemudian penyakit lainnya? Tidak. Tidak ada ya. Alergi obat atau makanan? Ada tidak? Tidak ada. Ini berarti jenengan golongan darahnya belum tahu. Apa enggak sekalian saja sama golongan darah mumpung ini apa namanya mumpung diambil darahnya, karena golongan darah kan hanya satu kali nggih seumur hidup kan.
nanti biar disimpan buat pegangan jenengan ya. Jadi sudah tahu golongan darah O, A atau B. Itu juga nanti kan persiapan kehamilan. Nanti saat kehamilan itu sudah menyiapkan calon pendonor darah, Mbak. Jadi alangkah baiknya sekalian periksa golongan darah, nggih? Ya. Berarti nanti saya lampirkan ini, cek juga golongan darah, jenengan ke loket lagi ke kasir untuk membayar nggih tambahan tarif golongan darah. Nggih, atas niku Mbak Tina. Ya, sudah paham. Ini berarti nanti saya antarkan dulu nggih berkasnya, jenengan tunggu di laborat nggih. Monggo Mbak Tina. Silakan Mbak. Silakan Mbak. Tutup nggak ya Mbak ya? Makasih Mbak. Mbak Tina, gimana tadi sudah diambil darahnya? Sudah. Sakit nggak? Sakit apa enggak Mbak? Enggak lah. Rasanya Iya, lemes dikit apa ya. enggak Mbak? Enggak. Ya. Ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya Mbak? Sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi hari ini sudah dilakukan pemeriksaan. Tapi untuk tensi ya, untuk tekanan darahnya normal ya Mbak. Untuk nadinya normal, tidak ada masalah. Kemudian untuk tinggi badan 150 nggih. Kemudian untuk berat badan ini jenengan nggih 38,8 kurang ya Mbak. Jadi kalau berat badan per tinggi badan itu kemudian dari IMC-nya ya, indeks massa tubuhnya ya 17 nggih, kurang dari 20 ya. Kemudian untuk lingkar perutnya juga kecil ya, 67 nggih. Kemudian untuk lilanya, lingkar lengan atas tadi ya sudah diukur berapa tadi Mbak? 20 nggih, 20 cm ya. Kemudian itu hasil pemeriksaan di sini ya. Kemudian untuk hasil pemeriksaan di laborat tadi ada beberapa pemeriksaan, ada pemeriksaan darah sama pemeriksaan urin atau air kencing ya. Untuk pemeriksaan HB-nya tadi hemoglobinnya dengan 10,8 Mbak hasilnya. Jadi anemia ya Mbak. Sering kunang-kunangan atau enggak? Ya sering kunang-kunangan, rasanya lemas ya. Kemudian ini kalau normal kan kalau pada perempuan itu lebih dari 12 ya. Ini hanya 10,8. Kemudian untuk golongan darah, jenengan sekarang sudah tahu ya golongan darahnya jenengan itu O, ya. Tadi sudah dapat kartu golongan darahnya? Sudah? Ya. Oh, belum. Nanti itu ya dimintakan ke petugas laborat untuk kartu golongan darahnya supaya jenengan nyimpen dan tidak lupa ya. Jadi golongan darahnya jenengan itu O, ya. Kemudian untuk VCT hasil pemeriksaan jenengan terpapar virus HIV atau tidak itu tadi non reaktif hasilnya ya Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian untuk pemeriksaan air kencing hasilnya negatif, ya. Berarti tidak ada tanda-tanda kehamilan, ya. Hasilnya negatif. Nah, untuk saat ini tadi sudah disampaikan jenengan tidak dilakukan imunisasi TP karena jaraknya belum cukup ya. Jadi nanti imunisasi TT-nya nunggu 6 bulan atau lebih ya setelah TT2 kemarin. Ini hasil pemeriksaan laboratornya. Kemudian, nah dari hasil ini disimpulkan bahwa jenengan itu jadi tadi berat badannya yang kurang ya, lingkar perutnya kecil, kemudian lingkar lengannya yang atas juga kecil kurang, normalnya kan 23,5 cm ya. Jadi disimpulkan jenengan itu kurang energi kronis Mbak, atau istilahnya CAT ya. Sudah pernah dengar atau belum? Pernah dengar tapi nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya jadi kurang energi kronis. Nek balita itu ya kurang gizi, ya. Jadi nanti jenengan perbaiki pola nutrisinya, pola makannya ya Mbak. Maeme aja eman ya. Maem pokoknya jenengan senangnya makanannya apa?
mie ayam, bakso atau apa? Ya, ya, Pak. Bakso nggak suka. Terus jarang makan nggih. Jarang makan. Kalau makan sehari 3 kali. 3 kali tapi Oh, sedikit. nggih. Ya, jadi banyakin proteinnya, kalorinya ya, Mbak. Ini kan jangan persiapan menikah ya, terus persiapan mau hamil juga. Jadi jenengan perbaikan gizi dari sekarang ya. Jangan nikahnya lagi, nikahnya kapan? Bulan September. Oh, bulan September. Ini kan Agustus ya, berarti masih ada waktu 1 bulan dengan perbaikan gizi ya, supaya besok pas pengantenan, pas mantenannya udah bobotnya udah sesuai standar ya, dengan sudah sehat. Oke. Kemudian untuk HB-nya, nah tadi kan HB-nya hanya 10,8, normalnya kan lebih dari 12. Nah ini jenengan juga mengalami anemia. Nggih? Anemia itu sudah pernah dengar atau tahu belum anemia itu apa? Kurang darah apa ya? Kurang darah, iya benar. 5L ya, letih, lesu, lemah ya, lemes ya. Terus kalau di tempat ramai biasanya pusing, kunang-kunangan, dan habis jongkok kunang-kunangan rasanya ya. Jadi jenengan mengalami anemia juga, kemudian tadi mengalami kurang energi kronis. Jadi PR ada 2 ya Mbak, PR ada 2. Anemia juga bisa diatasi dengan perbaikan gizi, kurang energi kronis juga diatasi dengan perbaikan gizi. Insya Allah bisa ya Mbak. Iya, biar jenengan mempersiapkan calon mengantin sing sehat, nggih. Nggih. Nah, sebelum jenengan pulang, nah kita kan mumpung ketemu ini nih, kita saling sharing ya, saling sharing informasi. Nanti kalau ada yang kurang atau jenengan kurang paham, misalnya jangan bisa tanya nggih. Di sini saya akan memberikan informasi ya tentang persiapan pranikah. Sudah siap apa belum? Nikah sudah siap. Dijodohkan apa enggak, Mbak? Iya, jadi sudah siap ya. Secara mentalnya sudah siap ya dengan calon suami. Nah, nggak terpaksa ya. Sekarang berarti menyiapkannya fisiknya jenengan, nggih, supaya nanti jenengan pas kan nikah terus hamil. Nah, sudah menyiapkan sebelum kehamilan badan jenengan sudah atau fisiknya jenengan sudah sehat ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan pranikah. Nah, jenengan sudah melakukan persiapan fisik ini tadi ya, dengan datang ke puskesmas melakukan pemeriksaan fisik juga. Jadi tidak hanya untuk memenuhi persyaratan ke KUA ya Mbak. Di sini kita mendapatkan manfaat dengan melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap. Kemudian ini perbaikan gizi atau persiapan gizi tadi sudah saya sampaikan, nggih. Untuk jenengan karena anemia nanti saya berikan tablet tambah darah, nggih. Seperti kalau di sini ada tablet tambah darah seperti contohnya Hemavot, atau bisa seperti di apotek Sangobion, nggih. Bisa minum itu untuk perbaikan kadar HB jenengan. Selain tablet tambah darah juga ada asam folat ya, nanti saya resepkan ya. Kemudian pemberian imunisasi TT ditunda dulu ya jenengan, tapi kartu disimpan nanti pas saat jadwalnya jenengan ke bidan terdekat ya. Iya. Kemudian untuk menjaga kebersihan ya organ reproduksi. Ya, kemudian ini saya kenalkan, ini organ reproduksi perempuan. Sudah pernah lihat apa belum gambar ini sebelumnya? Belum. Apa dulu waktu sekolah SMP? Agak lama ya Mbak. Iya. Jadi ini organ reproduksi perempuan ya, yang kita fokuskan saat ini di saluran reproduksinya. Nah ini rahim, kemudian ada saluran telur, ada saluran indung telur ya, kemudian ini leher rahim ya, kemudian ini lubang vagina. Nah ini merupakan organ reproduksi perempuan ya Mbak. Nah kemudian ada juga organ reproduksi laki-laki, gambarnya seperti ini. Nah ini penis Mbak, kemudian ini skrotum ya. Nah di sini ya, kemudian di sini ada saluran sperma ya. Ini organ reproduksi laki-laki. Nah kemudian ya persiapan untuk kehamilan besok rencananya mau menunda atau langsung rencana hamil Mbak? Langsung
langsung hamil. Mau rencana mau punya anak berapa Mbak? Dua saja cukup ya Mbak. Tapi ingat jarak kehamilannya jangan terlalu dekat ya. Jaraknya lebih dari berapa? 2 tahun ya. Kemudian kalau rencana hamil ya, berarti sekarang umurnya berapa ya? Lahiran 92 ya. Berarti 30. Jadi jangan menunda kehamilan terlalu lama ya. Kalau misalkan menunda, karena usia reproduksi yang bagus itu saat hamil usia 20 sampai 35. Berarti besok jenengan sudah sehat, langsung persiapan hamil saja ya Mbak. Mudah-mudahan dikasih yang cepat ya. Jadi usia kehamilan itu idealnya 20 sampai 35. Berarti besok tidak perlu menunda. Kemudian jika ingin hamil punya anak lagi, jarak 2 tahun, jangan terlalu dekat. Kemudian jangan terlalu banyak anak juga ya Mbak, lebih dari 3 ya. Jadi cukup 2 saja ya, rencananya seperti itu ya Mbak. Oke, kemudian, nah ini kehamilan ideal. Kadang ada kehamilan tidak diinginkan, yaitu contohnya bayi atau anak masih usia 1 tahun, sudah punya anak lagi, makanya nanti setelah jenengan hamil, kemudian bersalin, masa nifas, jangan langsung memikirkan penggunaan alat KB ya. Rajin-rajin konsultasi sama bidan iya, belajar jadi ibu ya Mbak. Nah ini contoh-contohnya alat KB. Nah ya, bagi pasangan baru ini sekiranya jenengan menunda atau besok saat menunda setelah kelahiran anak pertama ya Mbak, ada jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jangka panjang itu maksudnya waktunya itu lama, 3 tahunan ya. Ini contohnya ada implan atau terkenal yang susuk. Pernah dengar Mbak? Susuk tapi susuk KB ya Mbak. Ya, kemudian IUD atau spiral ya, ini dipasang di rahim. Nah ada juga metode yang alamiah, misalkan pantang berkala. Nah ini jadi diatur waktunya kalau siklus menstruasinya itu lancar ya. Jadi diatur di usia di waktu kapan jenengan tidak melakukan hubungan dan kapan melakukan hubungan. Jadi pantang berkala itu malah justru menghindari masa yang subur ya Mbak, bukan mendekati masa subur. Kehamilan ya Mbak, jadi proses kehamilan ini nanti setelah menikah, berhubungan suami istri ya Mbak, nanti terjadi proses kehamilan. Berarti awal mulanya bertemu apa ya Mbak? Berarti terjadinya hamil kenapa? Mbak Tina tahu kan Mbak? Sel telur. Sel telur sama sel apa Mbak? Sama sel sperma ya dari suami. Nah ini kemudian terjadi proses kehamilan. Nah terus bertemu, berhasil ketemu ya di sini ceritanya, ketemu kemudian berkembang pertama menjadi janin ya. Ini usia 9 bulan. Sudah siap Mbak Tina? Sudah siap ya. Senang lah pokoknya ya Mbak. Kemudian, nah tanda-tanda kehamilan. Jenengan menstruasinya lancar apa enggak? Lancar. Nah ini kemarin menstruasi terakhir kapan? Tanggal berapa ya? 12 apa ya? 12-an. Lancar setiap bulan ya, teratur. Harinya nggak mundur, nggak apa. Nah itu besok ketika jenengan sudah menikah, kan bulan September itu bulan madu ya. Nah jangan lupa dicatat di kalender dulu, di kalender dicatat itu saya main terakhir kapan. Nah di saat nanti apa namanya, pas di saat kok jenengan telat menstruasi kan jadi tahu, jadi paham ya. Apalagi jenengan sudah rencana mau langsung hamil, jadi jangan perbaikan gizi tapi ada asam folat tetap dilanjut dilanjut supaya untuk mempersiapkan kehamilan dan persiapan untuk janin iya. Jadi tanda-tanda kehamilan itu pertama kan telat menstruasi ya, besok jadi jangan catat dilingkari di kalender ya. Kemudian telat men kemudian lakukan PPTS namanya kayak tadi yang waktu di laborat periksa air kencing. Nah tanda positif hamil berapa stritnya Mbak? Strit 2. Kalau tidak hamil negatif
berarti hanya satu ya. Berarti Mbak Tina sudah paham ya. Nah, bisa dilakukan sendiri di rumah. Ini saya telat, terus dicek ya Mbak, dicek ya. Ini kalau hamil berarti positif strip. Nah, kemudian biasanya mual, muntah Mbak, ngidam ya, tidak nafsu makan. Nah, ini yang biasanya buat ini ibu-ibu jadi turun Mbak bobotnya. Makanya sekarang jenengan pokoknya perbaikan gizi ya, supaya bobotnya sampai 45 atau 50. Nah, makan yang banyak ya, makan yang banyak yang bergizi ya. Nanti di saat jenengan mual muntah saat hamil jadi tidak terlalu kurus banget ya Mbak, kayak gitu ya. Kemudian ini mual muntah ya. Nah ini cara menghitung usia kehamilan. Kemudian cara menentukan tanggal persalinan, jadi dilingkari ya di kalender. Kemudian M terakhirnya kapan, nanti sama Bu Bidan dibantu ya menghitung usia kehamilan, kemudian menentukan tanggal persalinan. Jangan begitu tahu saya positif, jangan menunggu lama-lama Mbak, periksa ke bidan, segera periksa ke bidan. Iya, supaya apa? Supaya jangan mendapatkan pelayanan, kemudian juga mendapatkan asam folat tadi ya. Kemudian dilakukan screening lagi seperti ini. Calon pengantin ini kan juga di screening pas hamil. Biasanya awal hamil juga dilakukan screening fisik tadi Mbak, tes HIV tadi ya. Terus rajin periksa. Nah kemudian udah jelas, nggak apa-apa tanya boleh. Nah ini sekarang saya ingin sedikit menyampaikan nih tentang IMS, infeksi menular seksual. Kemudian Mbak, ngeri ya? Iya, takut apa enggak jangan lihat ini. Takut dia. Nah ini nih IMS, infeksi menular seksual, macam-macam Mbak infeksi. Berarti kalau infeksi menular seksual itu berarti dia ditularkan melalui hubungan seksual. Nah tentu kalau jenengan sudah punya pasangan kan tentu termasuk kelompok resiko ya Mbak. Nah ini makanya saya sampaikan jenengan masalah tentang IMS. Nah ini ada gonore itu kencing nanah ya. Kemudian ada sifilis, ada sini, ada herpes. Ini gambar-gambarnya ya. Kemudian ada kondilioma, jengger ayam. Kemudian nah ini ya bisa dimata juga nggih. Kemudian ini macam-macam, ada kandidiasis, vaginalis, ada vaginosis bakterial. Nah ya macam-macam ya Mbak. Nah di sini saya sampaikan supaya jangan memperhatikan organ reproduksi ya. Jadi ini memang infeksi menular seksual. Jadi tadi melalui hubungan seksual, tentunya dengan bergonta-ganti pasangan itu juga termasuk ya. Jadi besok kalau sudah menikah itu setia ya pada pasangan, jangan bergonta-ganti pasangan, namun dibilang Mbak. Kemudian yang kedua juga menjaga kebersihan, kesehatan organ reproduksi Mbak. Kan kita wanita ya Mbak, kita wanita terus apalagi sudah aktif melakukan hubungan seksual, kemarin pengantin baru ya, bisa seminggu 2 atau 3 kali mungkin ya. Nah itu kan harus menjaga kebersihan organ reproduksi, juga menjaga menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Tentunya yang jangan misalkan kemana-mana memakai toilet umum, gunakan air bersih yang mengalir, jangan air bak. Kadang menurut saya di pom bensin misalnya ya, atau di terminal air baknya kotor, pakai air bersih yang mengalir. Kemudian selalu sedia tisu atau handuk kecil kering ya, setelah buang air kecil itu dibersihkan ya, dikeringkan. Kemudian juga jangan kebiasaan menggunakan itu Mbak yang pembersih vagina seperti resik fit, jangan tahu. Nah itu tidak ya, tidak memakai itu karena itu akan membunuh bakteri ya, bakteri di vagina jenengan itu malah jadinya tambah sering keputihan. Nah keputihan apa enggak? Keputihan tapi biasa menjelang menstruasi atau gatal-gatal ada enggak? Oh,
berarti itu ya. Nanti tidak perlu menggunakan pembersih vagina atau seperti resikil lah contohnya nggih. Kemudian jenengan juga karena sudah aktif apa mau hubungan seksual, jenengan rajin tes IPA atau jadi tesnya itu pemeriksaan IPA itu untuk deteksi dini kanker leher rahim, Mbak. Ya, sudah pernah dengar kanker leher rahim? Pernah dengar atau belum? Atau ada di desa jenengan? Mungkin nggak ada, belum ya. Contohnya ya kayak Jupe apa ya, artis Jupe itu, nah itu kan kena kanker leher rahim atau kanker serviks. Nah itu jenengan bisa rutin periksa itu dengan namanya tes IVA. Jadi kalau tes IVA itu diperuntukkan untuk kelompok yang sudah aktif hubungan seksual. Jadi rutin 1 tahun sekali, ya Mbak? Oke. Nah ini yang tadi kita lakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan untuk deteksi dini HIV/AIDS ya. Tadi kan sudah dilakukan, jenengan alhamdulillah non reaktif. Besok calon suami jenengan kalau sudah pulang juga kan sama akan dilakukan pemeriksaan VCT juga, dan mudah-mudahan hasilnya non reaktif ya. Jadi jenengan dan calon suami sudah benar-benar sehat, tidak terpapar virus HIV/AIDS. Jadi saat berhubungan seksual itu juga jenengan dan calon suami sudah aman ya, bebas dari HIV/AIDS. Nah, karena penularan HIV/AIDS bisa dari hubungan seksual ini yang tidak aman ya, atau beberapa kali pasangan, penggunaan narkoba ya. Kemudian kalau HIV juga kalau ada ibu hamil terkena HIV bisa langsung menularkan ke bayinya karena melalui pembuluh darah. Nah ini ya Mbak, ini tentang HIV. Kemudian nah cara mencegahnya ya Mbak, karena HIV ini melalui hubungan seksual, cara mencegahnya saling setia dengan pasangan ya, dari sekarang ya saling setia dengan pasangan ya. Namanya rumah tangga nanti kan banyak godaan, pokoknya harus setia ya dengan pasangan. Kemudian gunakan kondom ya supaya aman. Kemudian tidak menggunakan narkoba ya Mbak, narkotik ya, menggunakan narkotik atau obat-obatan terlarang tetap gitu ya. Jadi pola hidup ya sehat ya Mbak. Nah ini resiko kanker pada perempuan ya, saya jelaskan sedikit. Sampai di sini sudah paham belum Mbak Tina? Banyak sekali ya Mbak materinya ya Mbak. Ini nggak apa-apa buat ini jenengan pengetahuan wawasan jenengan ya. Jadi jenengan kan jadi tahu ya. Ini ada kanker leher rahim. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Tadi yang dengan apa? Pemeriksaan apa? IPA. Iya. Kemudian ada gambar ini kanker payudara. Kanker payudara pun bisa dicegah nanti ya, bisa dideteksi. Nah ini contoh pemeriksaan IPA kayak gini Mbak. Nah ya, kemudian nah ini yang untuk pemeriksaan payudara. Yang namanya perempuan ya Mbak, itu resikonya tadi ada kanker payudara, ada kanker leher rahim ya. Kalau kanker payudara ini jenengan setiap bulan rutin periksa, sadari namanya periksa payudara sendiri. Jadi jenengan coba nonton. Nah ini dari sini muter dari putih, luar putih ya, nanti di rumah dicoba sebulan sekali, tangannya pas kayak gini, putar searah jarum jam, putar diraba ada benjolan apa tidak ya, terus sampai ketiak ini ya Mbak, luar diraba ada benjolan seperti kelereng atau tidak, dia berpindah-pindah tempat atau tidak. Sekiranya kok menemukan benjolan walaupun kecil kan kerasa ya Mbak. Nah itu terus jenengan lapor ke bidan desa atau ke tenaga kesehatan lain ya untuk mengecek ulang lagi. Takutnya ada sesuatu tumor atau apa ya, segera ya. Rutin setiap bulan ya setelah menstruasi ya Mbak. Yang menjelang menstruasi kan biasanya kayak ngerangkaki ya Mbak mungkin. Nah kemudian ini jangan juga akan saya ceritakan sedikit tentang kehidupan seksual suami istri ya. Pasti kan yang namanya menikah tentu ada nafkah
kalau menikah kan ada nafkah lahir, ada nafkah batin ya Mbak. Nah ini kalau seksual kan termasuk dalam nafkah apa Mbak? Lahir batin ya Mbak? Iya, ya lahir batin Mbak. Jadi lahirnya ya kena nafkah lahir, kemudian batin juga jenengan merasakan keharmonisan ya, kasih sayang seperti itu ya Mbak. Nah ini supaya jenengan tidak terjadi gangguan seksual atau masalah, ini merupakan biasanya masalah pokok Mbak dalam kehidupan rumah tangga ya Mbak. Jadi ini juga termasuk penting Mbak, walaupun jenengan belum nikah saya beritahu ya. Nah ini untuk mencegah gangguan atau masalah seksual di kehidupan rumah tangga itu jalin komunikasi yang baik dengan suami ya. Pokoknya jenengan harus saling sharing terbuka sama suami besok ya, seperti itu ya Mbak. Komunikasi nomor 1. Kemudian gaya hidup sehat, kan besok sudah punya suami sing biasanya lari-lari sendiri, jalan-jalan sendiri, anak pakire sih ya, anak gandengane ya. Nah ini juga jangan terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga, misalkan terlalu sibuk nyuci piring nanti kan jenengan itu banyak kegiatan Mbak setelah berumah tangga. Jadi ya sekali-kali keluar dengan olahraga bersama, jalan-jalan bersama ya, seperti itu. Kemudian ini tidak tergoda untuk minum obat kuat Mbak atau ramuan yang tidak jelas ya. Jadi jenengan tidak usah pakai pakai obat kuat atau ramuan yang lain tapi ini memang muncul secara alami nanti dari rasa kasih sayang itu kan jadi hubungan interaksi yang memang secara alami ya Mbak, natural, tidak usah tertarik beli apalah kapsula apalah kayak gitu, nggak usah ya Mbak kayak gitu. Nah ini mungkin dari saya cukup ya Mbak, cukup banyak. Gimana jenengan? Ada yang masih belum paham atau tidak? Berarti tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah cukup? Tadi saya berikan resep ya, ini untuk anemianya, asam folat sama tablet tambah darahnya nanti ambil di apotik itu di bawah tangga ruangannya. Kemudian karena jenengan tadi kan masalahnya adalah kurang energi kronis ya, nanti lebih jelasnya akan mendapatkan edukasi informasi dari nutrisionis petugas gizi di poligizi ya. Nanti saya antarkan ya Bu. Diantar ke petugas gizi ke poligizi. Sementara di sini sudah cukup ya Mbak, nanti ke poligizi. Statusnya saya bawa. KTP-nya sudah ya Mbak? KTP-nya sudah. Baik. Monggo Mbak Tina. Sehat-sehat ya Mbak Tina ya. Ada capek, kurang energi kronis ya Mbak. Nanti diberikan edukasi nanti sama Putri Malang.